Oke, sip, cukup. Oke, Kang, kalau gitu kompetensi itu apa? Kompetensi itu menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi, teman-teman, adalah kemampuan kerja setiap individu, nih ya, kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, dari knowledge dulu, keterampilan, skill, dan sikap kerja yang sesuai standarisasi yang diharapkan. Pengetahuan, teman-teman, ilmunya, pengetahuannya, keterampilan berhubungan sama praktek, sama skill. Makanya teman-teman, untuk training forklift pesawat angkut forklift ini, teman-teman dikasih teorinya dulu 1 hari sama 2 hari. Nanti setelah itu teman-teman baru cek keterampilannya. Nah, ini yang paling penting. Pengetahuan mah bisa baca, bisa ngeliat, bisa nonton video gitu ya. Tapi kalau keterampilan, teman-teman harus benar-benar kompeten nggak, bisa nggak. Makanya teman-teman yang pemula nih teman-teman, di Kazen, ketika teman-teman daftar ke Kazen akan ditanya, Mas udah bisa forkliftnya apa belum? Oh, saya udah bisa, udah kerja, is oke, berarti langsung bisa ikut sertifikasi. Kalau belum gimana? Kalau belum, teman-teman terpaksa harus tambah dulu kursus sampai teman-teman bisa mengoperasikan. Jangan sampai nanti teman-teman ada punya SIO, punya lisensi, punya teman-teman di situ kompetensi, tapi ketika dites nggak bisa ngoperasin alatnya. Kompeten nggak kalau gitu? Enggak. Lucu apa lucu banget? Lucu banget gitu ya. Kak Usman, emang ada yang udah punya lisensi terus nggak bisa ngoperasikan? Ada, banyak Pak. Dan saya baru kemarin lusa apa ya, saya ngeliat updatean seseorang yang udah punya lisensi, punya SIO, terus bilang saya udah punya lisensi, udah punya SIO, tapi saya nggak bisa ngoperasiin forklift. Dalam hati saya nggak komen sih. Terus dari mana itu bisa dapat lulus ya sertifikasinya? Padahal kan itu melalui, sebelum teman-teman dapat lisensi itu kan melalui tes dulu. Betul apa betul? Karena teman-teman kembali ke niat perubahan tadi. Ketika teman-teman niatnya ingin punya kompetensi itu, ingin berubah, maka teman-teman akan siap melewati training, akan siap melalui tes. Kalau teman-teman hanya pengen pengakuan, nggak mau berubah, teman-teman beli sertifikat. Bungkus sama bungkus? Lanjut ya. Nah, kalau gitu benefitnya apa kalau bagi pencari kerja? Nih, angkat tangan yang hari ini teman-teman pencaker yang belum dapat kerja, yang habis kontrak, angkat tangan. Yuk, angkat tangan, bro. Oke, 1, Sigit, 2, Tegar juga belum kerja? Belum. Oke, sip. Angkat tangan. Coba di chat, saya Pak gitu ya. Biar dicatat sama Mas Dwi nanti ya. Biar dicatat sama Mas Dwi. Ya Pak. Oke, sip. Yusuf, terima kasih. Berarti banyak pemulanya nih. Saya mau habis, Pak. Oke, yang mau habis, tadi habisin dulu aja. Saya, Bang. Yoga, Randy, siapa lagi? Mas Njat, Prasma ya. Oke, siapa lagi nih? Oke, sip. Thank you teman-teman. Teman-teman update terus, nanti silakan ikutin untuk Facebooknya Kazen sama IG-nya Kazen, karena di situ akan di-share beberapa lowongan biasanya. Oke, kita lanjutkan. Benefitnya apa Kang kalau gitu? Teman-teman, benefitnya tadi kredibilitas dan kepercayaan diri akan meningkat. Mempunyai bukti. Tadi ada yang jawab, bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah diakui. Bertambahnya nilai jual rekrutmen tenaga kerja, kesempatan diterima lebih besar dalam bekerja ya, ketika teman-teman punya kompetensi. Kemudian mempunyai parameter yang jelas, skill dan knowledge yang jelas. Teman-teman nanti di sertifikatnya, di surat keterangan sudah mengikuti training, teman-teman di belakangnya ada knowledge, ada parameternya, apa aja yang dipelajarin itu ada. Itu benefit untuk pencari kerja. Benefit buat karyawan apa? Benefit buat karyawan teman-teman semacam misalnya Pak Ece yang dari Tirta Investama gitu ya, jenjang karir dan promosi lebih baik mungkin. Pak Ece udah 20 tahun gitu ya, nggak naik-naik kan di dia gitu ya. Sabar. Monoton gitu ya. Siapa tahu nanti ketika ada promosi, Pak Ece udah punya skill, udah pernah training dan lain-lain, siapa tahu nanti dinaikkan jenjang karir. Amin. Yang kedua, meningkatkan akses untuk berkembang.
Nah, sekarang kan dikembangkan sama perusahaan. Pak Ece ini dibiayai sama perusahaan kan ya, Pak? Ya, dibiayai sama perusahaan. Artinya perusahaan membuka peluang untuk berkembang. Pak Ece ya. Menjadi prioritas ketika ada promosi. Kemudian lebih percaya diri saat di PHK. Nah, dalam tanda kutip ya. Misalnya perusahaan kita, wah ini karena gara-gara pandemi bubar atau tutup gitu ya. Kalau teman-teman sudah punya kompetensi, punya keahlian, maka teman-teman akan tetap enjoy, tenang. Kenapa? Karena teman-teman lebih percaya diri untuk ngelamar di tempat lain, bekerja di tempat lain. Karena kompetensinya ada, gitu ya. Nah, itu untuk karyawan. Terus bagi perusahaan apa sih untungnya menyekolahkan Pak Ece ke sini gitu ya? Mentrainingkan. Ngapain sih? Gitu ya. Wah, ini backsoundnya ayam pelung kayaknya nih. Oke. Benefitnya apa? Mengurangi kesalahan kerja. Jadi teman-teman karena sudah tahu nanti meminimalisir kesalahan kerja, kecelakaan kerja. Produktivitasnya akan meningkat, komitmen terhadap kualitas ya, memudahkan dalam penerimaan karyawan. Ketika HRD buka lowongan, maka siapa yang punya CEO, punya lisensi akan lebih mudah untuk direkrut. Mempunyai karyawan yang berdaya saing, memiliki karyawan dengan kredibilitas tinggi, ya. Dan yang terakhir sebagai syarat Permenaker. Permenaker nomor 8 tahun 2020 menjelaskan setiap perusahaan, setiap pemilik usaha, kemudian memiliki alat berat, memiliki pesawat angkat angkut, harus ada lisensi atau sesuai dengan perundangan K3 yang berlaku di Indonesia. Itu benefit untuk perusahaan. Bungkus sampai sini? Bungkus. Lanjut ya. Nah,